Kami sangat mengucap syukur kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Punya Tuhan Yesus yang sayang sekali sama kami. Menerima kami apa adanya, bahkan kau mau mati buat setiap kami. Mari Roh Kudus di waktu yang singkat ini terobosi setiap kami. Bicara buat kami, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan mulai dari ruangan ini sampai kami meninggalkan ruangan ini. Kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan kami harus mengakui ini bersama bahwa tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Oleh sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu. Untuk menuntun kami untuk menjadi teman baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini mari Roh Kudus Kau ambil alih. Pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa. Yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Silakan duduk saudara. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh kasih tepuk tangan buat tim praise and worship kita. Shalom saudara-saudara. Apa kabar semuanya? Semua masih baca Alkitab? Masih percaya Yesus? Jangan sampai enggak itu ya. Saya rasa belum terlambat kalau saya mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year to all of you. Saya percaya di tahun yang baru ini Tuhan akan makin memperlihatkan kasih karunia-Nya, hikmat-Nya, kreativitas-Nya, mujizat dan pemulihan-Nya untuk saudara dan saya. Amin. Oke, kalau saudara senang judul khotbah saya adalah Renewing in Quality. Tanpa kita sadari, di depan mata kita semua, hari-hari ini banyak sekali hal yang baru bermunculan. Kenapa begitu? Karena kehidupan memang berjalan ke depan. Kehidupan gak pernah berjalan mundur. Jadi gak heran kalau setiap waktu itu selalu ada yang baru di depan kita. Dan kalau kita list down, kita bisa duduk sampai malam. Percaya sama saya. Saya akan kasih beberapa aja buat saudara-saudara. Zaman saya dulu SMP SMA, kayaknya orang terkenal tuh bisa dihitung sama jari. Ya, Rano Karno, Lydia Kandau, Bruce Willis, Kevin Costner, ya, dan lain sebagainya. Hari ini tiba-tiba kalau saudara buka sosial media, ada orang yang kita nggak tahu, followernya bisa puluhan juta tiba-tiba. Dan mereka bukan punya julukan selebriti, tapi julukan mereka adalah influencer. Sebelum COVID kita kalau bersin di depan umum, kita akan diberkati sama banyak orang. Bless you, masih ingat? Sekarang coba-coba kita bersin di depan umum, kita bisa dikutukin sama satu RW. Ya. Zaman saya SMA, kuliah gitu, jeans robek dibuang sama mama saya. Zaman sekarang jeans robek dijual, harganya mahal, banyak yang beli. So, list ini bisa sampai malam nih kita duduk. Ya. Karena banyak sekali hal yang baru yang sedang bermunculan di depan mata saudara dan saya. Oleh sebab itu, saya mau sharing buat saudara-saudara semua, apa kata firman Tuhan tentang kata yang namanya baru. Yuk lihat sama-sama, Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-10. Kolose 3 ayat 5 sampai 10 itu judul perikopnya manusia baru. New creation. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya ini yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan apa saudara? Manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Kata baru ternyata diambil dari dua bahasa Yunani. Kata baru. Yang pertama namanya adalah neos. Neos kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris artinya adalah news. Bahasa Indonesianya berita. Dan kita semua tahu bahwa berita itu barunya hanya satu kali. Contoh, kita nonton berita hari Jumat, nontonnya hari Minggu. Kita semua pasti komentarnya sama. Oh itu berita 2 hari lalu. Udah viral kok.
Saya udah forward ke grup sebelah, saya udah terima kok di grup WhatsApp saya. Kita komentarnya sama. Karena berita barunya hanya satu kali. Ada oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab, pengen ngirimin kita berita yang bikin kita anxiety, bikin kita khawatir. Kelapa Gading banjir. Tanggal 25 Januari. Ternyata waktu kita cek beritanya, linknya kita cek, detailnya kita cek, ternyata itu berita tahun 2015. Banyak orang mau coba-coba tipu-tipu kita soalnya, pakai berita. Nah, berita itu nggak bisa digituin, karena berita barunya hanya satu kali. Apalagi sepatu. Saudara pakai sepatu baru, dia langsung nggak baru lagi. Dia lecet, dia keinjek sama temen, dia kena air hujan, dia nggak baru lagi. Mobil, saudara keluar pakai mobil baru dari showroom atau dari manapun, harganya langsung drop sekian persen, dia nggak baru lagi. Yang senang di dapur, apel baru, saudara belah jadi dua. Warnanya putih gading, bahasa Inggrisnya broken white. Nggak nyambung banget ya. Gading itu kan ivory ya, coconut ivory. Kelapa gading. Kok gitu aja nggak tahu, ha? Apel waktu masih baru warnanya broken white, putih gading. Kita diemin itu apel 1 jam. Dia tiba-tiba harus melewati proses yang namanya oksidasi. And after 1 hour, warna apel ini berubah. Nggak putih gading lagi. Dia berubah jadi kecoklat-coklatan. Nah, ini semua yang baru saja kita bahas, ini adalah konsep baru yang hanya satu kali. Sayangnya banyak banget orang Kristen di Jaksel, di Moi nggak ada. Banyak banget orang Kristen yang konsep barunya seperti ini. Cuman satu kali. Makanya orang Kristen kalau lagi kebaktian Natal, kebaktian Tahun Baru, kayaknya emosional banget kan kita. Hah? Padahal tahunnya doang yang ganti baru, harinya yang jadi baru, minggunya yang jadi baru, kitanya gak jadi baru. Karena di belief system kita, baru hanya satu kali. Orang Kristen kalau baru dibaptis, selalu ada pesan-pesan kan, hidup lamamu sudah dikubur, kamu sekarang udah mengalami hidup yang baru. Seakan-akan kita ini gak bisa bikin dosa lagi. Tapi dalam kenyataannya, abis kita dibaptis, kita masih bikin? Kok belaga gak tahu gitu? Hah? Masih, kita masih jatuh dalam dosa. Dan waktu belief system kita baru hanya satu kali, kita mulai main sandiwara. Kita mulai main drama, kita mulai pakai topeng, kita mulai ya muka dua, dan seterusnya. Nah, Yesus, dia membawa konsep baru yang berbeda. Bahasa Yunaninya kainos. Kalau langsung diterjemahkan ke bahasa Indonesia, artinya adalah diperbaharui terus-menerus. Rasul Paulus menggunakannya di ayat 10. Yuk lihat lagi, saya mau bacain buat saudara. Dan yang telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui, kainos, untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Ternyata Yesus ini datang ke dunia, datang di planet bumi ini. Dia pengen memperbaharui kita semua, terus-menerus. Gak cuma sekali. Makanya konsepnya kerajaan sorga adalah, kalau lihat ciptaannya jatuh, mau diangkat kan sama Tuhan. Manusia lihat sahabatnya jatuh aja gak mau diangkat kadang-kadang. Manusia lihat ada yang kepleset gitu, seringkali kita gak mau tolong. Tapi Tuhan selalu mau tolong saudara dan saya. Kita terluka, Tuhan mau pulihkan. Kita sakit, kita mau disembuhkan sama Tuhan. Karena apa? Tujuannya surga adalah memperbaharui saudara dan saya terus-menerus in quality. Kualitasnya mau diperbaharui sama Tuhan, bukan in time ya. Tolong bisa dibedain, karena waktu gak bisa diulang. Ya, tapi kualitas itu bisa diperbaharui. Nah, ini yang mau diperbaharui sama Tuhan Yesus. Kita nyanyiin kok lagunya, My Goodness. Bahwa kasihnya Yesus selalu baru tiap tahun. Tiap minggu, tiap pagi loh selalu baru. Bayangin gak kalau suami istri tahu konsep kayak begini? Kasihnya suami akan selalu baru setiap pagi buat istri mereka. Amin suami-suami. Kok ada suara perempuan?
Istri-istri kalau tahu kebenaran ini, kasih mereka akan selalu baru setiap pagi untuk suami mereka. Karena Yesus do the same. Yesus melakukan hal yang sama. Kasihnya selalu baru untuk saudara dan saya setiap pagi. Nah, karena waktu, ada dua isu yang saya mau share buat saudara. Kenapa banyak orang Kristen sulit jadi new creation? Sulit jadi manusia baru. Yang pertama, namanya adalah intimidasi iblis. Saya nggak akan pernah bosen untuk nyelipin kalimat ini di setiap khotbah saya. Karena survei resmi membuktikan orang Kristen ingat khotbah itu cuma beberapa jam saja. Ya, apalagi kalau kita udah buka handphone, ya informasi betaburan masuk di handphone kita, khotbah lupa. Di Jaksel, ya. Banyak orang lupa. Ya, baru dengar khotbah berapa jam, buka handphone, ada ini, banjir sana, ini, pesawat begini, dan lain sebagainya. Kita lupa. Makanya sekarang saya mau terus selipin kalimat ini, bahwa kerjaan iblis cuma satu, tapi dia lembur. Lawyer ada 4-5 cases, makanya dia lembur. Pemain musik, mesti ngulik 5-6 lagu, makanya lembur di studio. Iblis kerjanya cuma satu, tapi dia lembur. Apa kerjaan iblis? Mendakwa saudara dan saya siang dan Wahyu 12. Kerjaannya cuma mendakwa, but dia lakukannya siang dan malam. Saya suka joke sama keluarga saya. Pribadi yang paling sabar, itu namanya adalah iblis. Dia sabar gangguin saudara dan saya. Terus-terusan dia gangguin. Siang dan malam, kalau saya boleh tambahin, 24/7. Gak ada habis-habisnya di telinga saudara dan saya. Dia ngomong gini, kamu gak pantas. Angkat-angkat tangan lagi gak pantas. Baca Alkitab, besok juga jatuh lagi kamu. Dia terus-terusan ngomong kayak gitu. Ya, kamu nyanyi lagu rohani, kamu gak pantas. Kamu lebih pantas nyanyi lagunya Taylor Swift. Kamu gak pantas nyanyi gituan. Kamu mau pelayanan, my goodness, I know what you did last summer. Itu apa ya? Oh, itu film ya? Ya. Pokoknya saya tahu yang kamu buat. Kamu mau pelayanan, ngaca dong. Dia ngomong kayak gitu siang dan malam 24/7. Nggak heran. Banyak orang Kristen waktu diajak melayani Tuhan, ini ajakan yang bagus loh, melayani Tuhan. Banyak orang Kristen komentarnya gini, Pak, istri saya aja dulu Pak, saya nggak bener-bener amat. Pernah dengar? Atau sering ngomong kayak gitu? Pak, suami saya aja dulu. Pak, orang tua saya aja dulu. Pak, anak-anak saya aja dulu. Saya nggak beres-beres amat hidup saya. Waktu kita declare, kita nggak beres-beres amat hidupnya. Iblis tepuk tangan. Karena inilah tujuan iblis. Iblis senang lihat saudara dan saya cuman jalan di tempat dan noleh ke belakang. No progress, nggak ada kemajuan. Gak ada pertumbuhan, gak ada perubahan sama sekali. Ya, makanya kita susah di-renew, susah diperbarui in quality. Karena kerjaan kita cuma noleh ke belakang, nonton film judulnya Kegagalanku. Itu iblis. Dia seneng banget. Saudara pernah nyetir cuma lihat spion? Ada yang berani nyetir kayak gitu? Gak ada yang berani. Orang kalau nyetir mobil cuma lihat spion, nabrak yang ada. Nah, banyak orang Kristen suka nabrak sini, nabrak sana, karena kerjaannya cuma lihat ke belakang. Semua gagalnya dia selalu diliatin setiap hari. Please remember this. There is no future in the past. Gak ada masa depan di masa lalu. So, ganti alamat pengiriman. Jangan lagi hidup di sana. Jangan stuck in the past. Jangan tinggal di sana. Saudara dan saya sedang menuju ke arah masa depan yang penuh dengan keberhasilan bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan lagi hidup di sana. Saudara mesti tahu, waktu kita bikin dosa, Roh Kudus akan tegur kita lembut banget. Nak, kamu nyasar nak. Kita sadar dan kita minta ampun, case close. Kasus ditutup. Besoknya yang ingetin salah kemarin siapa? Iblis. Nah itu bedanya, Tuhan sama iblis.
Tuhan itu memperingati kita waktu kita nyasar. Iblis inget-ingetin kita. Tentang masa lalu, tentang hari kemarin, tentang 10 tahun lalu. Itu iblis. Yesus punya kejelekan dalam tanda kutip ya. Yesus punya kejelekan, namanya lupaan. Dia lupa sama dosa dan salah yang kita buat. Sayangnya jeleknya Yesus gak nurun ke orang Kristen. Orang Kristen ingetan. Suami salah 10 tahun lalu, kita ingat sampai hari ini. Istri salah 10 bulan lalu, kita ingat sampai hari ini. Orang tua bikin salah 25 tahun lalu, my goodness, kita ingat sampai hari ini. Pertanyaannya, kalau kita suka ingat-ingat salah orang lain, ungkit-ungkit salah orang lain, Tuhan kita tuh siapa? Karena Tuhan Yesus gak begitu. Kita nyanyiin kok lagunya. Kita seringkali gitu sih, cuma nyanyi doang, tapi gak di-download di sini kita. Sejauh timur dari barat. Kita nyanyiin lagunya. Yang ngerti Pulau Bali pasti ngerti lagu itu. Ya, matahari terbit di Sanur, terbenam di Jimbaran. Sini doang kayak yang tahu. Sini kayaknya mainnya kurang jauh kayaknya. Makan bubur diaduk atau dipisah? Oh nggak nonton juga gitu kan ya. Orang Sanur nggak akan pernah lihat sunset. Orang Jimbaran nggak akan pernah lihat sunrise. Sejauh itu Tuhan membuang dan melupakan dosa dan salah yang kita buat. Kita nyanyiin lagunya. Sayangnya nggak di-download di belief system kita. Nggak di-download. Saudara mesti tahu, ada satu penyakit yang lagi tren hari ini. Namanya psikosomatis. Psikosomatik. Penyakit yang nggak ada sebabnya sebenarnya. Orang-orang ini tiba-tiba mengalami insomnia, ya. Ini di MOI nggak ada, ini adanya di Jaksel. Orang-orang ini ngalamin insomnia, GERD, asam lambung naik, vertigo, migrain, dibawa ke dokter, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, sampai di MRI kepalanya, nggak ada apa-apa. Bersih semuanya. Ternyata orang ini suka nuduh dirinya. Hidup penuh dalam rasa bersalah. Makanya kena gini-ginian. Nah ini penyakit disebut dengan psikosomatis. Penyakit yang disebabkan karena seseorang menuduh dirinya terus-menerus. Pertanyaan saya, kalau kita suka nuduh diri kita lagi satu frekuensi sama siapa? Iblis, bukan sama surga. Karena Yesus gak begitu. Udah jelas ayatnya di Roma 8 ayat 1. There is no more condemnation in Christ. Gak ada lagi penghukuman di dalam Kristus Yesus. Udah gak ada. Tapi iblis selalu pengen hukum saudara dan saya. Untuk mengembalikan kita ke masa lalu kita. Iblis. Makanya Rasul Paulus, dia waktu dibukakan pewahyuan soal kasih. Masih ingat 1 Korintus 13? Salah satu statement yang jadi favorit saya adalah kasih tidak simpan salah orang lain. Kasih itu sabar gitu-gitu kan, kasih tidak cemburu. Ya, my favorite, kasih tidak simpan salah orang lain. Dan semua yang ditulis sama Rasul Paulus itu bukan feeling-feelingan, tapi itu semua adalah keputusan. Kasih adalah keputusan, bukan feeling-feelingan. Tapi saya suka sama dia. Nah itu attraction, bukan kasih. Jangan cuman baru attraction, wah kayaknya I love him. No. Kasih bukan feeling-feelingan. Sabar bukan feeling kan? Coba. Sabar tuh ada teman saya satu dari Medan namanya Sabar. Dan sabar tuh keputusan, mau sabar apa enggak sama suami? Mau sabar apa enggak sama istri? Mau sabar apa enggak sama supir busway? Sabar tuh keputusan, bukan feeling-feelingan. Amin kan? Amin. Kasih tidak simpan salah orang lain. Simpan salah orang lain bukan feeling. Simpan salah orang lain itu keputusan. Kita mau delete atau kita mau save. Kasih adalah keputusan, bukan perasaan. Bisa bayangin gak kalau Yesus sayang sama kita, pakai feeling, mati kita. Lagi nyanyi tadi, udah keren tuh Elvis sama Nico.
Tiba-tiba malaikat turun di Moy. Stop nyanyi semua. Yesus lagi baper di atas. Enggak gitu kan? Apapun yang sedang kita lewati. Ya. Apapun stupid decision yang baru kita ambil. Yesus sudah mengambil keputusan untuk sayang sama saudara dan saya. Nah, ini semua yang disebut dengan kabar baik. Ya. Yesus datang ke dunia, dia bawa kabar baik. Baca lagi nanti waktu Gabriel ngomong sama Maria. Ya, malaikat bicara sama gembala-gembala. Yang dipesenin adalah ada kabar baik mau datang, ada good news mau datang. Saya mengajak GSJS Moy dan yang nonton dari manapun, mengakarlah pada kabar baiknya Tuhan Yesus. Mengakar. Nanti saudara bertumbuhnya akan keren, berbuahnya akan keren. Jangan mengakar pada opositnya, bad news. Ya, iblis kasih kabar buruk. Tuhan Yesus enggak, dia kasih kabar baik. Jadilah agent of good news dimanapun saudara berada. Orang kalau dikasih bad news, dua. Jadi munafik, jadi takut. Nah jangan suka nakut-nakutin anak-anak kita loh. Gereja, Yesus sudah mau datang loh. Jangan gitu-gitu kenapa sih? Saya soalnya dulu digituin. Saya sama mama papa dari dulu cuma ditakut-takutin. Ya, gereja, baca Alkitab, Yesus sudah mau datang. Sampai hari ini saya udah mau 54 tahun, Yesus belum datang. Dulu cuma ditakut-takutin doang. Kenalin his goodness ke anak-anak. Kenalin, jangan ngancem-ngancem mereka. Saya dulu, 4 tahun saya melayani Tuhan. Saya puji Tuhan melayani Tuhan dari tahun 97. Dari 97 sampai 2001. Kelakuan saya, kalau saudara baca Alkitab, mirip sama orang Farisi. Mirip banget Jesse Lantang. Saya seneng banget hakimin orang. Apalagi kalau baru doa puasa di puncak. Pernah doa puasa di puncak? Selesai doa puasa, berasa turun gunung kan? Berasa di Jakarta semua salah, yang benar cuman ini. Sampai di rumah, kakak-kakak saya salah semua. Saya yang paling benar. Waktu saya dibukakan soal his good news, kabar baik. Saya tobat loh saudara. Tobat setobat-tobatnya. Hari ini orang lagi cerita aib mereka kayak gimana pun, saya mukanya biasa aja. Karena kita semua sama-sama orang berdosa yang dikuduskan oleh darah Yesus. Jadi kalau ada orang cerita aibnya sama saudara, mukanya disetting biasa aja. Jangan orang lagi cerita, ih kok gitu. Jangan gitu-gitu. Bedanya cuma dia lagi ngaku, sini belum. Itu aja bedanya kan. Sama-sama orang berdosa. Makanya kalau ada keluarga saudara belum mau ke gereja, belum mau. Nggak usah ajak ke gereja. Ajak makan. Dia mau ikut nanti jam 12 makan siang. Nggak perlu diinterogasi. Please. Tadi jam 10 kemana? Kok nggak ada di gereja? Nggak usah gitu-gitu. Dia senang film, ngomongin film. Dia senang mensrea, ngomongin mensrea. Dia senang sepak bola, ngomongin sepak bola. Hidup kadang-kadang di atas, kadang-kadang di MU. Panas nih langsung. Saya Arsenal banget. Doain juara tahun ini ya. Saya percaya waktu saudara nyambung sama keluarga saudara. Gak cuman ditunjuk-tunjuk ketemu keluarga saudara. Gak cuman dihakimin. Saya percaya janji firman Tuhan akan digenapi. Satu orang diselamatkan, seisi rumah saudara, Tuhan akan selamatkan. LGBT yang kita kasih bad news, makanya mereka gak mau ke gereja. Kita bilang sama mereka, lo bulu mata makin ngok, lo neraka di lantai 7 di bawah. Kita gitu-gituin mereka. Mereka jadi males ke gereja, males. Males ketemu orang Kristen. Saya udah banyak banget kesaksian. LGBT berubah, bukan saya yang suruh. Tapi saya cuman kasih kabar baik, Yesus sayang sama kamu.
mosok sih? Mirip ya gue? Hah? Iya, Yesus sayang sekali sama kamu. Tiba-tiba berubah. Tiba-tiba minta dibeliin Alkitab. Tiba-tiba minta dibaptis. Saya nggak suruh, saya nggak paksa. Dia sendiri yang mau berubah. Saya percaya waktu kita mulai mengakar dalam good news, saudara dan saya akan berbuah penuh. Jangan lagi sebarin bad news. Sebarin his good news. Sebarin ke orang-orang. Saya senang cara Yesus merubah seseorang. Yesus itu nggak pernah nyuruh orang berubah dulu baru dia kasih good news. Enggak. Yang dia kasih good news dulu. Baru orang itu berubah dengan sendirinya. Ya, ibu-ibu kalau toko tas sale 80%, kira-kira ngantre atau tetap di dapur? Ngantre 2 jam loh tokonya, nggak peduli karena ada tas saya yang saya pengen. Kita dengar kabar baik seperti itu, kita berubah dengan sendirinya. Apalagi ada kabar yang menyatakan dosa saudara dan saya diampuni 100%. It's a very good news. Yesus dalam dia merubah seseorang, dia selalu memberikan kabar baik dulu. My favorite, waktu dia rekrut Petrus. Itu ada di Lukas 4 dan Lukas 5, nggak usah dibuka. Di Lukas 4, mertuanya Petrus disembuhin sama Yesus. Masih ingat ceritanya? Dan karena Petrus nelayan, malam harinya dia pusing ngantor kan? Melaut maksudnya. Dia melaut dan sepanjang malam itu, Petrus cuma melihat bad news. Dia nggak dapetin tangkepan. Sama sekali. Paginya dia merapat, saya bisa bayangin tuh, kesel, capek, stres. Waktu dia merapat ada Yesus. Saudara tahulah, atlet basket itu nggak mau dikasih nasihat sama atlet badminton. Tahu kan? Atlet badminton datengin atlet basket, itu bolanya mesti di lob, nggak akan didengar. Karena di basket tidak ada bola di lob. Cuman ada di badminton sama di padel. Di basket nggak ada bola di lob, itu nggak ada. Nah sama nih, nelayan ketemu sama tukang kayu. Tukang kayunya kasih instruksi. Bertolak yuk ke perairan yang dalam. Oh, kalau Petrus semalam sebelumnya nggak lihat good news, Petrus nggak mungkin mau. Ini masukan apa nih? Nelayan suruh melaut di pagi hari, nggak ada. Nelayan melaut itu dini hari sampai subuh. Nggak ada di pagi hari. Tapi karena Petrus baru lihat kabar baik semalam sebelumnya, dia nurut sama Yesus. And we all know the rest of the story. Kapalnya Petrus hampir tenggelam. Karena tangkapan di pagi itu unusual. Banyaknya luar biasa. Sampai di darat, Yesus cuma bilang, mulai hari ini, kamu jadi penjala manusia, bukan penjala ikan lagi. Petrus langsung ikut sama Yesus. Apa yang datang duluan? Perubahannya Petrus atau good news-nya dari Yesus duluan? Good news. Jangan pernah berhenti menyebarkan good news dari Tuhan Yesus. Saya percaya gereja ini mesti pindah tempat, karena gak cukup lagi nanti di sini. Karena banyak orang mau datang dan mau kenal siapa itu Tuhan Yesus. Amin saudara. Yang kedua, kenapa banyak orang Kristen sulit jadi manusia baru? Tadi yang pertama intimidasi ya. Yang kedua, kita ini punya salah konsep tentang kata yang namanya dunia. Kita selalu berpikir dunia itu tempat. Padahal bukan loh. Dan don't worry, kita nggak sendiri. Karena salah satu muridnya Yesus pernah punya pikiran seperti itu. Namanya Yohanes. Yuk kita lihat, Yohanes 21 ayat yang ke-25. Yohanes 21. Ayatnya yang ke-25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya apa saudara? Dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Yohanes. Dia nulis sebuah statement, masih banyak yang dibikin sama Yesus. Tapi kalau saya tulis semuanya, gak ada rak buku yang cukup, kira-kira kayak gitu. Gak ada perpustakaan yang cukup nampung kitab-kitab yang saya tulis. Karena di belief sistemnya Yohanes, dunia itu tempat.
Dan saudara, for your info, kata dunia adalah kata yang paling banyak ditulis di Injil Yohanes, kitab keempat di Perjanjian Baru. Kata dunia itu paling banyak. Masih ingat ayatnya orang Kristen yang paling terkenal, Yohanes 3:16? Karena begitu besar kasih Allah akan. Well, saya mau yakinkan saudara-saudara semua di pagi hari ini. Dunia bukan tempat. Yang tempat itu namanya adalah bumi. Bukan dunia. Makanya pencipta saudara dan saya, kalau ngomong sama kita, itu selalu pakai bumi. Kejadian 1 masih ingat? Taklukkanlah bumi, bukan dunia. Pengkhotbah 1 ayat 4, nggak usah dibuka, percaya aja sama saya. Angkatan yang satu pergi, angkatan yang lain datang. Ini maksudnya generasi yang satu pergi, generasi yang lain datang. Tapi bumi tetap ada. Jadi bumi adalah tempat para generasi yang ada. Oke, doa Bapa kami masih ingat? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Wahyu 21 masih ingat? Saudara dan saya nanti akan mengalami langit dan bumi yang baru. Jadi pencipta kita kalau ngomong sama kita selalu pakai bumi, bukan dunia. Nah, terus dunia itu apa? Dunia adalah sistem yang penguasanya namanya iblis. Ini yang mau direscue sama Tuhan Yesus. Ini yang mau diselamatkan sama kerajaan sorga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. The world system. Ya, penguasanya iblis. Nah, kita semua tahu bahwa Yohanes menulis 3 kitab lagi. Di ujung-ujung Alkitab kita. 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Oke. Nah, tulisan-tulisan Yohanes di situ berubah banget. Dia kayaknya dapat full understanding tentang Tuhan Yesus. Dan dia tahu akhirnya dunia itu bukan tempat. Yuk lihat 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah siapa saudara? John finally knew. Kalau dunia itu bukan tempat, tapi dunia adalah sistem, penguasanya namanya iblis. Pertanyaannya, Yohanes berubahnya di mana? Enggak ada ayatnya saudara, tapi banyak penafsiran yang mengatakan Yohanes berubahnya di waktu Yesus terangkat ke surga. Kisah Rasul 1 ayat 8, saudara masih ingat, kamu akan jadi saksiku, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung. Di situ Yohanes berubah, oh bumi itu tempat, dunia bukan. Dia ngaminin lagi. Saudara masih ingat Yohanes tulis ayat yang terkenal juga di 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Nah, ciptaan Tuhan yang terjerat sama the world system. Alkitab punya istilah namanya duniawi. Orang Kristen pun banyak yang duniawi. Di Jaksel, di Moy nggak ada. Orang yang udah melayani Tuhan, banyak juga yang duniawi loh. Banyak. Nah, saya cuma ingin mengajak saudara-saudara, jangan suka goreng-goreng kata duniawi sembarangan. Setuju? Orang Kristen nih suka goreng-goreng, ngerujak lagi malahan kadang-kadang. Ya, kita suka goreng-goreng. Yang minum mineral water rohani, yang minum red wine duniawi. Itu goreng-goreng sembarangan namanya. Yesus aja minum red wine kok. Oh nggak tahu ya. Yang dengerin lagunya Hillsong rohani, yang dengerin Black Sabbath duniawi. Ini namanya kita goreng-goreng kata duniawi sembarangan. Yuk kita lihat apa kata firman Tuhan tentang duniawi. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, ini dia,
Yaitu apa yang pertama? Keinginan daging, terus keinginan apa? Mata, terus serta sombong, keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ternyata orang yang duniawi itu ini, orang-orang yang selalu mengejar keinginan daging, terus keinginan apa lagi tadi? Mata, ujung-ujungnya sombong. Saya sedih 7-8 tahun ini, saya kalau ketemu sama siswa sekolah Alkitab, saya suka bertanya sama mereka. Ya, saya suka bertanya, kok ambil sekolah Alkitab, kenapa? Nggak ambil sekolah fashion, nggak ambil sekolah hukum kek, kenapa ambil sekolah Alkitab? Ini nggak semua ya, tapi kebanyakan. Jawabannya bikin sedih saya loh. Jawabannya gini, iyalah om, biar amplopnya nanti tebel kayak Om Jesse. Sedih loh saya dengarnya. Sementara dulu waktu saya ikut sekolah Alkitab, emang pengen belajar. Pengen tahu banget. Zaman dulu. Sekarang tiba-tiba begitu jadinya. Saya nggak apa-apa orang Kristen diberkati bisa naik bisnis kelas. Nggak apa-apa banget. Tapi yang sering dilakukan sama orang Kristen, boarding pass-nya difoto. Bisnis kelas. Diposting lagi. Diposting captionnya gini, Tuhan lindungi perjalanan aku. Rohani sih, tapi kayak ada yang offside gitu. Ada orang Kristen, saya nggak apa-apa sekali lagi, bisa nginep di hotel bintang 5. Tiba-tiba dia berenang. Dia sebenarnya nggak berenang, cuman berendam-berendam doang. Tahu nggak? Kayak kuda Nil. Dia nggak berenang begitu enggak. Dia cuman berendam. Dia story, guys, jangan lupa olahraga guys gitu. Padahal dia nggak olahraga. Cuman mau pamer. Dia ada di 5 stars hotel. Ibu-ibu di Jaksel, di Moy nggak ada. Ibu-ibu banyak kalau lagi pegang tas, yuk foto yuk. Langsung tasnya dihadapin ke kamera. Kalau lagi gini-gini. Mau kasih lihat the whole world merek tasnya apa. Padahal dia nggak sadar lengannya lebih gede dari paha gue. Pak, jadi saya nggak boleh pak punya tas gitu pak? Boleh. Saya nggak bilang nggak boleh kan. Naik bisnis kelas? Boleh. Nginep di hotel bintang 5? Boleh banget. Saya malah seneng lihat orang Kristen bisa menikmati berkat Tuhan. Tapi pertahankan gaya hidup seperti restoran Padang. Sederhana. Setuju? Jangan pagi sore. Sederhana. Biasa-biasa aja gitu loh. Hah? Kita mau pamer, kita mau posting semuanya. Lihat, zaman saya dulu, makanan datang, kita berdoa. Zaman sekarang, foto. Habis foto? Enggak, edit. Habis edit? Posting. Habis posting? Baru doa. Habis doa? Cek komen. Makannya tuh kapan? Coba bayangin. Biasa-biasa aja gitu, sederhana aja. Sosial media itu kayak pisau. Pisau di tangan penjahat jadi kriminal. Tapi di tangan seorang chef dia jadi makanan enak. Pakailah sosial media untuk menginspirasi orang lain, bukan untuk impress orang lain. Bukan untuk pamer. Akhirnya kita jadi kejar keinginan daging, mata, ujung-ujungnya selalu mau sombong. Yang perlu di flexing adalah his goodness kan? Betul apa betul? Yang perlu dipamerin adalah kebaikan Tuhan sama kita. Itu perlu dipamerin. Ya. Jangan lagi kasih lihat saya sayang sama Tuhan, tapi kasih lihat kemana-mana saya disayang sama Tuhan. Beda langsung. Orang yang mau kasih lihat saya sayang sama Tuhan beda kan? Instagramnya lagi angkat tangan semua, pernah lihat? Angle kanan, minggu depan angle kiri, minggu depan lagi black and white. Pokoknya lagi angkat tangan.
Mau kasih lihat semua keluarga, saya melayani, kamu enggak. Orang yang kasih lihat dan mau flexing, saya disayang sama Tuhan beda. Beda. Saya disayang sama Tuhan, saya mau sayang sama suami saya. Amin istri-istri. Amennya horor. Amin. Saya di ngertiin sama Tuhan, saya mau coba mengerti anak-anak saya. This is the hardest part. Saya diampuni sama Tuhan. Saya juga mau mengampuni. Itu orang Kristen yang mau kasih lihat saya disayang sama Tuhan. Orang Kristen yang sudah duniawi akan sulit menaklukkan bumi. Karena instruksi dari surga kita harus menaklukkan bumi. Iblis mau menjerat kita semua jadi duniawi. Dan akhirnya kita nggak bisa jadi manusia baru. Saudara, buka pikiran, buka hati, buka diri kita untuk selalu mau diperbaharui sama Kristus setiap hari. Amin, saudara. Saya percaya saudara-saudara akan jadi orang-orang yang berkualitas. Ya, karena yang diperbaharui adalah kualitasnya saudara dan saya. Jangan lagi kasih tempat buat intimidasi iblis. Jangan lagi kasih tempat untuk iblis menjerat kita dengan sistem dunia. Ya, selalu minta diperbarui. Saya percaya saudara akan mendarat di tempat-tempat sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis. Dan rekening BCA, BNI, BRI, Mandiri, Permata selalu penuh buat saudara. Kencang banget ya. Duniawi emang. God bless.